Bab 151. Ini adalah pelukan Anda berutang saya I. Di atas tahta ada permata putih bundar yang sangat besar, mengeluarkan sensasi lembut yang beredar di sekitar dan membuat pembangkit tenaga listrik 6 kuil besar benar-benar khawatir dan gelisah. Rasanya seolah-olah tidak ada yang lain di dunia ini. Karena tidak ada seorang pun di daerah itu yang dapat menderita luka apapun. Di kursi besar ada pola kulit kura-kura, menjulur ke bawah seperti kaki gajah, dengan dua pegangan tangan yang sangat besar menjulang di kedua sisinya. Tahta ini tampak seperti patung. Simbol dekoratif tebal yang tak terhitung jumlahnya digambar di kedua sisi punggung, menyebar ke sudut-sudut singgasana ini, memberikan kesan keharuman musim semi. Dengan desahan ringan, suara tua dan dalam bergema, Saudara Seng Yue, tidak perlu menjadi tidak sabar. Mengesampingkan fakta bahwa semuanya sesuai dengan aturan dan regulasi, Hao Shen tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang salah, mengapa tidak membiarkan dia menjelaskan semuanya dulu? Petik 2. Mengenakan gaun putih dengan lengan besar, Yang Haohan dengan tenang berdiri di depan tahta besar itu. Menghadapi tahta yang tak tertandingi di belakangnya. Bahkan Seng Yue yang berjanggut, berpakaian hitam, dan kurus tidak bisa membantu tetapi tetap tidak bergerak. Bahkan jika beberapa pemuda yang berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis tidak bisa mengenalinya, bagaimana bisa Seng Yue tidak? Ini tepatnya salah satu dari 6 tahta ilahi yang agung, yang dikenal sebagai singgasana perlindungan dan pengampunan ilahi. Mengenakan gaun putihnya, Yang Haohan ternyata adalah ksatria pertahanan dan strategi ilahi yang mengawasi markas aliansi, dan pemimpin aliansi kuil saat ini. Yang Haohan, apakah kamu mencoba menghentikanku? Tidak peduli seberapa kuat Seng Yue, di depan tahta perlindungan dan kerahiman ilahi, dia tidak bisa menggunakan dominasi absolut. Ini karena dia tahu bahwa meskipun dia juga berada di langkah ke-9, tidak ada cara baginya untuk menghancurkan pertahanan Yang Haohan dengan kekuatan ofensifnya. Yang Haohan menjawab dengan suara yang dalam. Saudara Seng Yue, bahkan saya tidak tahu bahwa orang kecil ini akan membawa ketidaknyamanan seperti itu. Namun, Anda adalah yang pertama dari pemimpin aliansi pelengkap. Di hadapan begitu banyak elit dari generasi muda 6 kuil agung di sini. Demi kemuliaan aliansi, tolong kendalikan diri Anda. Urusan pemuda harus diserahkan kepada mereka untuk diselesaikan di antara mereka sendiri. Petik 2. Mengiringi pidato ini, aura prestise tertinggi dilepaskan dari tubuh Yang Haohan. Dan dengan lambaian tangannya, lingkaran cahaya keemasan membungkusnya dan pahlawan dari langkah ke-9 ini, Seng Yue. Penampilan Seng Yue saat ini, dan di depan mata Long Hao Shen, merupakan pelanggaran terhadap aturan aliansi. Dia tidak ingin acara ini mempengaruhi opini para pemuda ini terhadap aliansi. Jadi dia memutuskan suara mereka dari dunia luar. Seng Yue membalas dengan marah. Berhentilah memberitahuku fakta yang begitu jelas. Cicit perempuan saya menerima kerusakan mental kritis. Apa yang ingin kamu katakan tentang itu? Petik 2. Yang Haohan menjawab. Seng Yue, tenanglah. Beberapa hari yang lalu, cucu saya terluka parah oleh cicit Anda ini. Apa yang Anda katakan tentang itu? Petik 2. Seng Yue terdiam sebelum bertengkar dengan beberapa kata. Cicit perempuanku adalah putri suci Samsara. Anda harus tahu betapa pentingnya dia bagi aliansi. Dari perubahan bertahap di wajahnya, Yang Haohan tampak menjadi marah. Seng Yue, kamu benar-benar menjadi tak tertahankan. Aku akan menangkapmu. Putri suci Samsara memang sangat penting. Tetapi Hao Shen lahir dengan konstitusi Sion of Light. Energi spiritual internal bawaannya adalah 97. Jadi, seberapa penting dia bagi kuil ksatria kita? Petik 2. Wajah Seng Yue menjadi kosong. Apa yang kamu katakan? Sion of Light. Petik 2. Yang Haohan dengan dingin mengerang. Penglihatanmu jauh dari sebaik cucu buyutmu. Seng Yue kembali sadar dan berkata dengan marah. Apa gunanya mengatakan itu? Bajingan kecil ini hanya memperlakukan cicit perempuanku seperti itu. Bahkan setelah dia melakukan banyak hal untuknya. Saya tidak peduli. Jika masalah ini tidak dijelaskan hari ini, di masa depan, segala sesuatu antara kuil assassin saya dan kuil ksatria Anda akan berakhir.
Petik 2. Kakek buyut. Jangan. Bangun dari keadaan setengah sadar yang panjang. Keir kebetulan mendengar bagian terbesar dari percakapan yang dilakukan dua pahlawan tua itu. Melepas kerudungnya. Berlumuran darah. Dia memperlihatkan wajahnya yang pucat dan lembut. Di sekitar pupil abu-abunya, riak kabur muncul saat dia perlahan berdiri tepat di depan Seng Yue. Kakek buyut. Perselingkuhan ini adalah sesuatu antara aku dan dia. Jangan ikut campur di dalamnya. Petik 2. Seng Yue benar-benar marah. Bocah kecil ini memperlakukanmu seperti ini. Namun, kamu masih ingin membelanya. Keir menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jika ini pilihannya, biarlah. Kakek buyut. Anda tidak dapat memengaruhi hubungan antara kedua kuil kita karena kita. Petik 2. Seng Yue memandang Keir sebelum melihat Yang Haohan. Dengan tahta perlindungan dan belas kasih ilahi di punggungnya. Kemudian, dalam kemarahan, dia berkata, ayo pergi. Pada akhirnya, dia adalah kepala pembantu aliansi. Dan karena itu, bagaimana mungkin dia tidak menyadari betapa seriusnya situasi umum saat ini? Keir menggelengkan kepalanya sekali lagi. Kakek buyut, pergilah dulu. Seng Yue menatapnya dengan bingung. Bertanya, untuk apa kamu tinggal di sini? Untuk terus dipermalukan oleh bajingan kecil ini. Dia memang pemarah. Tetapi kenyataannya, itu semua demi cicitnya yang luar biasa ini. Jika tidak, mengapa dia muncul begitu saja untuk masalah kecil seperti itu? Di mata Keir yang buta, gelombang kesusahan muncul saat dia berkata dengan tenang. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padanya. Mengapa? Di atas panggung. Biarkan aku pergi. Long Haoshen berteriak marah kepada Ying Suisfeng. Karena dia menghadapi 6 Master Aula tambahan ini, dia tidak bisa melihat pemandangan yang terjadi di belakangnya. Mantel cahaya mengisolasi platform dari suara di belakangnya. Dan untuk perubahan cahaya di sekitarnya, dia hampir tidak memikirkannya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu seberapa banyak rasa sakit yang dialami Keir, mendengar dia memilih Lin Xin daripada dirinya. Direbut oleh Ying Suisfeng, dia sama sekali tidak bisa melanjutkan. Meskipun menghadapinya, Ying Suisfeng masih melihat situasi yang terjadi di belakang Long Haoshen. Matanya tertuju pada Seng Yue dan Yang Haohan, dua pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 yang muncul secara bersamaan di atas panggung. Dia tahu bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang mungkin bisa dia pengaruhi. Saat Long Haoshen akhirnya dibebaskan, dia sangat marah. Han Qian yang mengambil langkah maju untuk menopang tubuhnya yang jatuh. Tampaknya Long Haoshen tidak merasakan sedikit pun kekuatan dan tekanan hebat yang dilepaskan oleh Ying Suisfeng. Saat itu, sepertinya dia berlutut tanpa ragu sedikit pun di depan Han Qian. Elder Saint Nighthead, saya punya permintaan. Han Qian secara alami melihat situasi di luar, dan merasa murung tentang situasi di luar kendali yang sedang terjadi. Sambil menghela nafas, dia bertanya sebagai balasan, apa permintaanmu? Long Haoshen berkata dengan tegas, saya ingin melepaskan kompor spiritual yang diberikan yang merupakan hadiah untuk posisi pertama dalam kompetisi individu tahun ini, dan meminta agar aliansi mengizinkan saya memilih rekan satu tim lain sebagai gantinya. Apa? Han Qian sekali lagi tampak sangat terkejut. Kamu mengatakan kamu ingin melepaskan kompor spiritual. Orang harus tahu bahwa hampir seluruhnya demi hadiah inilah seleksi perburuan setan ini menjadi sorotan. Dapat dikatakan bahwa bahkan kompor spiritual yang paling rata-rata sudah merupakan harta dari surga. Dan terlepas dari segalanya, dia ingin melepaskan haknya atas kompor spiritual. Para Master Aula bantu lainnya saling memandang dengan cemas. Untuk sesaat, mereka tampak benar-benar bingung. Han Qian tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan marah. Apakah kamu tahu apa yang kamu mainkan? Long Haoshen berkata dengan nada tegas. Kepala Ksatria Saint Senior, saya tidak bermain-main. Jika aliansi tidak dapat mengabulkan permintaan saya akan melepaskan hak saya untuk masuk ke dalam Demon Hun Squad. Kemudian, 5 tahun dari sekarang, saya akan mengikuti kompetisi sekali lagi. Ketika saatnya tiba, permintaan saya akan tetap sama. Jika, seperti sebelumnya,
aliansi tidak dapat mengabulkan permintaan saya. Maka saya tidak akan bergabung dengan pasukan pemburu setan. Petik 2. Ini di luar pertanyaan. 6 Master Aula tambahan sepertinya meneriakkan kata-kata yang sama ini pada saat yang sama. Untuk Han Qian, itu karena dia takut Long Hao Shen tidak memasuki pasukan pemburu setan. Pasukan pemburu iblis sebenarnya adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh seseorang dari 6 kuil besar untuk benar-benar mencapai status tinggi dan juga merupakan jalur terbaik untuk pertumbuhan seseorang. Memiliki fisik Sion of Light, jika Long Hao Shen, yang memperoleh posisi pertama untuk seleksi perburuan iblis, meninggalkan masuknya ke dalam Demon Hun Squad, itu kemungkinan besar akan menghancurkan masa depannya. Adapun 5 Master Aula tambahan lainnya, mereka sebenarnya berpikir berbeda. Untuk berpartisipasi sekali lagi 5 tahun kemudian. Melihat bahwa dia adalah orang nomor 1 tahun ini. Siapa yang mungkin bisa melawannya 5 tahun kemudian? Dia pasti akan menjadi nomor 1 sekali lagi. Bagaimana mereka bisa bersedia untuk melihat seseorang yang tidak mungkin ditandingi oleh siapapun lagi 5 tahun kemudian? Long Hao Shen menunduk dan berkata, "Tolong setujui permintaan saya." Han Qian berkata dengan suara yang dalam. "Lalu, siapa orang yang Anda inginkan di tim Anda?" Long Hao Shen segera mengangkat kepalanya dan menjawab. "Itu adalah Keyer dari kuil assassin. Meskipun saya ingin memilih satu orang lagi, itu tidak boleh bertentangan dengan aspek persaingan yang adil. Lin Xin tidak masuk 16 besar, dan Keyer adalah orang yang benar-benar ingin saya pilih. Saya harus memilih Lin Xin terlebih dahulu hanya karena saya memiliki perjanjian sebelumnya. Tetapi Keyer adalah orang yang ingin saya lindungi sepanjang hidup saya. Jadi saya tidak dapat dipisahkan darinya. Jika kedua belah pihak tidak dapat puas dengan ini, saya hanya akan menolak menjadi anggota pasukan pemburu setan, dan mengikuti Keyer. Dimanapun dia berada, saya akan berada di tempat yang sama." Petik 2. Di luar mantel cahaya. Penampilan sedih Keyer menjadi tidak bernyawa. Sementara wajah Yang Haohan dan Seng Yue berubah menjadi luar biasa. Untuk menyebabkan keributan seperti itu. Jadi anak kecil ini masih memiliki gerakan seperti ini di tangannya. Untuk sesaat, 2 pembangkit tenaga listrik besar dari langkah ke-9 merasa terbelah antara tawa dan air mata. Suasana suram Yang Haohan bahkan sedikit lebih kuat daripada Seng Yue. Apa-apaan ini? Jadi sebenarnya ada cara memutarbalikkan baginya untuk mencapai tujuannya. Namun, mengapa anak kecil ini tidak menceritakan semuanya dengan jelas kepada wanita muda itu sebelumnya? Ini sangat konyol darinya. Sejujurnya, ini tidak bisa disalahkan pada Long Hao Shen. Pertama-tama, hari ini adalah semifinal. Bagaimana dia bisa memprediksi bahwa mereka akan langsung melanjutkan ke final hari ini? Belum lagi, dengan kekuatan Keyer, Long Hao Shen bahkan tidak mempertimbangkan untuk bersaing memperebutkan 2 posisi teratas. Terutama setelah undian diundi untuk semifinal dan ternyata ia telah ditandingi dengan Keyer. Secara alami, dia tidak akan mengungkapkan pikirannya padanya. Dalam pikirannya, dia awalnya akan mengambil inisiatif untuk kebobolan. Dan Keyer akhirnya akan menjadi salah satu dari 3 teratas. Rencana Long Hao Shen telah identik dengan Keyer, sampai-sampai dia mempertimbangkan untuk melepaskan janjinya dengan Lin Xin dengan menyerahkan pertandingan untuk tempat ketiga. Setelah 5 tahun, dia akan kembali menghadiri seleksi perburuan iblis dan memilih Lin Xin. Tapi siapa sangka bahwa Keyer akan kebobolan 2 kali berturut-turut, benar-benar merusak rencana Long Hao Shen. Selanjutnya, pada saat itu, final sudah dimulai. Dan semua yang Long Hao Shen pikirkan pada saat itu adalah memenangkan kejuaraan untuk memeluk Keyer. Jika sebaliknya, final diadakan pada hari berikutnya. Meskipun Long Hao Shen akan berada dalam suasana hati yang sangat kompleks setelah melihat bahwa Keyer kebobolan demi dirinya, dia tetap tidak akan melupakan masalah penting seperti itu. Bahkan setelah final dimulai, Long Hao Shen masih berasumsi bahwa akan ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan Keyer. Dia tidak membayangkan bahwa peraturan Rowlet tidak hanya akan melarang dia untuk kembali ke sisi Keyer, tetapi mereka juga mengisolasinya dari luar, membuatnya salah paham, berpikir bahwa suaranya tidak akan dikirim keluar. Bab 152.
Ini adalah pelukan yang harus kau bayar padaku. 2. Situasi yang muncul dari kebetulan demi kebetulan ini membuatnya tidak bisa menjelaskan dirinya kepada Keyer. Setelah memilih Lin Xin, dia langsung ditangkap oleh Ying Suisfeng dan tidak sempat menyatakan fakta bahwa dia ingin melepaskan kesempatan untuk mendapatkan kompor spiritual. Menahan cahaya keemasan dan menarik tahta ilahi perlindungan dan belas kasihan. Yang Haohan berbalik dan memandang Long Hao Shen, yang masih berdiri di belakang peron. Lalu, dengan erangan penuh amarah, dia mengangkat tangan kanannya, melepaskan mantel cahaya dengan cengkeramannya. Segera, seluruh stadion berguncang dengan keras saat mantel cahaya ini lenyap. Baiklah, pembentukan regu dengan menggunakan roulette akan dilakukan besok. Semua kontestan harus kembali dan istirahat. Semua Master Hall harus tetap. Dan Long Hao Shen, kamu tetap. Petik 2. Mendengar instruksi Yang Haohan, Long Hao Shen menoleh. Dia tidak benar-benar melihat Yang Haohan, tapi ke arah Keyer. Keyer, melihat penampilan luar dan wajahnya yang pucat, Long Hao Shen merasa seolah-olah dia dipukul oleh pisau. Bahkan tidak memperhatikan orang tua yang sangat perkasa. Dia mengejar Keyer. Skram. Seng Yue berteriak marah. Dan dengan lambaian tangannya, tekanan yang tak tertahankan diterapkan ke tubuh Long Hao Shen, yang membuatnya terbang kembali ke tengah podium. Kali ini Yang Haohan tidak turun tangan untuk menghentikan serangan itu. Apapun yang dikatakan, Long Hao Shen adalah orang yang melukai perasaan cicit perempuan Seng Yue. Jika kali ini, dia tidak membiarkan Seng Yue melampiaskan amarahnya, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Selanjutnya, dia sudah memberi tahu Seng Yue sebelumnya tentang konstitusi Long Hao Shen dari Sion of Light, jadi dia percaya Seng Yue akan bertindak dengan moderat. Pada saat ini, pancaran berwarna merah menyala bersinar, seperti semacam kompor, di samping, mengarah ke bawah tubuh Long Hao Shen. Kecemerlangan melingkar merah yang dikontrol dengan tepat, diterapkan dan dilepaskan dengan lembut, memiliki efek tak terduga mendorong Long Hao Shen kembali dengan momentum besar, membantu Long Hao Shen jatuh di tengah podium lebih mantap. Senior yang mulia, Nyonya Keyer, jangan salahkan dia. Ini semua salahku. Petik 2. Mata semua orang menoleh ke arah pemuda berambut hijau tua yang anggun. Itu adalah Lin Xin, maju dengan kecepatan tinggi menuju Long Hao Shen dan Seng Yue yang perkasa. Saat ini dia tampak jauh lebih tidak mencolok dari sebelumnya. Tampak jauh lebih tenang dan tenang. Menghadapi Seng Yue, dia berlutut. Senior yang mulia, jika kamu ingin menghukum seseorang, tolong hukum aku. Pada saat Long Hao Shen tiba di kota suci, saya telah bertemu dengannya sebelumnya di kota Aimei, dan menipunya, membuatnya memberi saya kata-katanya. Petik 2. Tatapan mata Seng Yue memiliki kilatan yang sangat dingin. Bicaralah. Saint Magic Tutor menatap Lin Xin dengan sedih. Tiba-tiba merasa ketakutan. Tetap saja, dia tidak menghentikan cucunya ini. Masalah ini melibatkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dan membuat mereka secara pribadi mengambil tindakan. Jadi bahkan dengan statusnya, tidak ada cara baginya untuk campur tangan dalam hal ini. Lin Xin berlutut di sana dengan tatapan yang sangat tulus. Hari itu, di kota Aimei, saya memberinya 3 botol pil sebagai ganti janji bahwa jika Long Hao Shen di masa depan mendapatkan tempat di 3 besar, dia akan memilih saya sebagai rekan setimnya. Namun, ketika aku membuatnya membuat janji ini kepadaku, aku menyembunyikan darinya fakta bahwa aku sebenarnya tidak dapat menggunakan sihir ofensif. Sampai sekarang, dia seharusnya sudah tahu tentang masalah ini. Tetapi bahkan setelah menjadi juara kompetisi ini, dia masih tidak kembali pada kata-katanya, dan memilih saya. Saya pikir Anda juga berharap pria cucu Anda menjadi seseorang yang menghormati kata-katanya. Hal ini salah saya sendiri, karena saya yang menipunya. Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab atas masalah hari ini. Saya ingin membatalkan janji yang kami buat saat itu. Saya tidak perlu bergabung dengan pasukannya. Seng Yue mendengus marah. Jadi sekarang izinmu diperlukan agar Keyer berada di regu orang lain. Pada saat itu, setelah pergi ke sisi Lin Xin, Long Hao Shen menjatuhkan dirinya di atas lututnya. Dalam kapasitas Seng Yue sebagai kakek buyut biologis Keyer,
Dia pantas mendapatkan tindakan berlutut ini. Matanya dipenuhi dengan tatapan lugas saat dia berkata dengan suara yang dalam. Senior yang terhormat. Ini adalah pertukaran yang adil dan saya tidak percaya saya membuat kesalahan dengan menyetujuinya. Kesalahan saya adalah membiarkan Keir patah hati. Namun, Anda tidak dapat ikut campur dalam pilihan saya ini. Apalagi menghukum Lin Xin. Itu benar. Lin Xin menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang mage yang tidak dapat menggunakan sihir ofensif dariku. Namun, dia memberi saya, sebagai hadiah, 3 botol pil, berisi total 30 pil tingkat keempat. Jika bukan karena fakta ini, bagaimana saya bisa begitu murah hati padanya? Karena saya memilih untuk menerima pil-pil ini, saya juga menerima bagian lain dari kesepakatan yang tidak pasti. Jadi, meskipun Anda membiarkan saya membuat pilihan ini sekali lagi, saya akan tetap memilihnya. Demi Keir, saya bisa mengorbankan hidup saya. Tapi karena janji ini adalah sesuatu yang telah saya berikan sebelumnya, saya harus menghormatinya. Petik 2. Saat dia berbicara, Long Hao Shen menarik Lin Xin ke sisinya, dan tiba-tiba berdiri bersamanya. Meskipun Yang Hao Han telah memberi perintah agar pesaing lainnya pergi, para pemuda ini secara tidak sadar berhenti bergerak ketika Lin Xin muncul. Kata-kata Long Hao Shen sebelumnya ini benar-benar kategoris. Bahkan di depan Zheng Yue, dia tidak mundur sedikit pun. Apalagi para pemuda ini berpartisipasi dalam kompetisi yang sama ini. Bahkan 6 Master Aula tambahan benar-benar tercengang. Anak ini berani melawan orang yang dikenal memiliki temperamen lebih buruk di seluruh aliansi, Zheng Yue. Selanjutnya, dia melakukannya di depan begitu banyak orang. Temperamen buruk Zheng Yue adalah sesuatu yang terkenal di seluruh aliansi. Jadi masalah ini sayangnya kemungkinan besar memiliki dampak yang ekstrim. Zheng Yue memandang Long Hao Shen dengan ekspresi terkejut yang jelas. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak seseorang, bahkan dengan status yang sama, berani membantahnya. Apalagi seorang junior. Yang Hao Han secara tidak sadar sudah bergeser ke sisi Long Hao Shen. Meskipun dia merasa murung melihat pemandangan ini, Long Hao Shen bukan hanya Sion of Light, tetapi juga satu-satunya putra dari orang yang memiliki tahta ilahi Doom dan pembantaian. Pengculik aliansi Ksatria. Ksatria ilahi Long Xingyu. Jika Zheng Yue benar-benar meluncurkan serangan dengan dorongan saat itu, jika terjadi sesuatu, dia harus melindungi Long Hao Shen. Lebih penting lagi, jauh di dalam, dia merasa bahwa Long Hao Shen tidak mengatakan sesuatu yang salah. Diam, Keir tiba-tiba berteriak. Siluetnya berubah menjadi kabur, menyerang Long Hao Shen. Tangan kanannya membawa belati berwarna emas tua, langsung mengarah ke dada Long Hao Shen. Dia mengerti, dengan sangat baik, temperamen kakek buyutnya. Dan benar-benar takut dia mungkin benar-benar bertindak secara pribadi dalam masalah ini. Bahkan jika Yang Hao Han, Ksatria Pertahanan dan Strategi Ilahi dan pemimpin aliansi, ada di sana, kakek buyutnya ini benar-benar marah oleh Long Hao Shen. Bagaimana dia bisa mengizinkan Hao Shen tinggal bersamanya? Ketika semuanya terjadi, dia mendengarkan dengan tenang selama ini. Dia mulai memahami bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Dalam hatinya, dia tidak lagi menyalahkan Long Hao Shen sedikit pun, meskipun dia mengalami rasa sakit internal sedikit lebih awal. Satu-satunya yang dia salahkan adalah dirinya sendiri karena tidak bisa mempercayai dia dan menunggu penjelasan. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memuntahkan darah, mengapa kakek buyutnya menunjukkan dirinya sendiri, melanggar peraturan kompetisi? Karena dia adalah orang pertama yang melancarkan serangan. Kakek buyutnya secara alami tidak mendapatkan kesempatannya sendiri untuk melakukannya. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Dengan pertimbangan tingkat kultivasi Long Hao Shen, mungkin kakek buyutnya akan mendingin setelah dia menahan beberapa pukulan miliknya. Namun, apa yang tidak diharapkan Keir sedikit pun adalah, di depan serangannya, Long Hao Shen hanya berdiri di sana, tanpa reaksi sedikit pun selain menggerakkan pergelangan tangannya dan langsung melepas armor roh kudusnya. Belati emas gelap berhenti 1 meter dari dada Long Hao Shen. Saat suara Keir bergetar hebat. Mengapa kamu tidak menghindari seranganku?
Long Haoshen melihat wajah pucat Keir dan mengangkat tangannya. Perlahan mengangkat kerudungnya. Dengan sekilas pandang, dia telah melihat beberapa sisa darah di kerudung. Dan pada saat itu, merasakan jantungnya menegang seperti berada di bawah tekanan besar. Long Haoshen berkata dengan suara lembut, "Saya berjanji untuk berdiri di sisi Anda dan saya tidak menyesal tentang itu. Saya juga tidak melanggar aturan kompetisi. Namun, saya berhutang penjelasan kepada Anda. Karena telah membiarkanmu terluka, aku dianiaya. Untuk alasan ini, saya harus dihukum." Petik 2. Sebuah cahaya putih melonjak dari dada Long Haoshen. Langsung mengarah ke belati emas gelap di tangan kanan Keir. Kemampuan berevolusi Saint Spiritual Staff. Pull. Dalam jarak sedekat itu dan dengan waktu yang tiba-tiba. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tidak mungkin menghentikan ini. IP. Belati emas gelap di tangan Keir langsung ditarik. Menembus dada Long Haoshen sampai hanya pegangannya yang bisa dilihat. Ujung belati ini keluar dari punggung Long Haoshen. Dan darah langsung menyebar dari dada dan punggungnya. Menutupi seluruh jaketnya. Namun, Long Haoshen sepertinya tidak merasakan tusukan ini. Melebarkan kedua lengannya. Dia merangkul Keir dalam pelukannya dan berkata dengan suara lembut. "Ini adalah pelukan yang harus kau berikan padaku." "Haoshen!" Keir berteriak dalam kesedihan. Mencoba mengambil belati darinya. Namun, dalam pelukan erat Long Haoshen, dia tidak bisa mengeluarkannya. Wajah heroik Seng Yue berubah dari keadaan tertegun menjadi tercengang. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri. "Tusukan untuk seteguk darah. Sepertinya kita tidak akan kalah." Yang Haohan mengerutkan alisnya, menatapnya. Seng Yue berkata, tanpa menahan sedikit pun, "Apa yang kulakukan di sini? Anda adalah pemimpin aliansi. Jadi Anda harus menangani situasi sesuka Anda. Saya akan kembali tidur. Saya benar-benar tidak bisa diganggu dengan urusan anak kecil." Petik 2. Yang Haohan sangat terkejut dan mengerutkan alisnya lebih erat. Namun, bibir Seng Yue bergerak sekali lagi. Sepertinya memberitahunya sesuatu. Langsung membuat wajah ksatria pertahanan dan strategi ilahi ini terlihat sangat suram. Dengan kilatan hitam cemerlang, dia melangkah maju. Begitu saja, Seng Yue yang heroik menghilang seketika. Sudut bibir yang Haohan bergerak-gerak. Saat kata-kata Seng Yue bergema sekali lagi di telinganya. Anak ini cukup baik. Dia memiliki temperamen yang sangat hebat. Jauh lebih baik daripada omong kosong tua yang licik ini. Mungkin Long Haoshen bahkan tidak menyangka bahwa dia mendapatkan, dalam sekejap, persetujuan Seng Yue. Jelas, tusukan yang dia terima dari belati Keir ini membuat Seng Yue tenang. Sion of Light benar-benar cocok dengan cicitnya ini dalam kapasitasnya sebagai putri suci samsara. "Haoshen, cepat lepaskan aku." Keir dengan cemas berteriak dengan suara rendah. Masih di dada Long Haoshen. Ini luka yang dalam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang kekuatan senjatanya sendiri? Belati ini bahkan memiliki efek tambahan untuk menyedot kekuatan hidupnya. Long Haoshen memegangi tubuh lembutnya di pelukannya. Dan meskipun wajahnya secara bertahap berubah pucat, dia secara bertahap mengungkapkan ekspresi lega saat dia melihat Seng Yue yang heroik pergi. "Keir, maafkan aku. Ini sepenuhnya salahku. Apakah Anda bersedia memaafkan saya?" Long Haoshen menggerakkan kepalanya di atas bahunya. Telinga mereka saling bersentuhan. Aroma harum keluar dari tubuhnya. Saat itu, dia seolah tidak bisa merasakan sedikit pun rasa sakit dari lukanya. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel Kice The Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 153. Ini adalah pelukan yang harus kau bayar padaku. 3. Ini adalah kesalahpahaman belaka. Saya salah. Saya seharusnya tidak meragukan Anda, Long Haoshen. Aku mohon, cepat lepaskan aku. Keir tidak berani mengerahkan kekuatan dalam perjuangannya. Belatinya sangat tajam, dan situasinya akan bertambah rumit jika lukanya terus membesar. Long Haoshen sedikit terkejut sebelum menunjukkan senyum lebar. "Aku tidak ingin melepaskanmu. Kesempatan memelukmu ini adalah sesuatu yang aku peroleh dengan susah payah." Petik 2. Keir dengan penuh semangat berkata, "Bodoh.
Aku akan membiarkanmu memelukku lagi di masa depan. Jadi cepatlah dan biarkan aku pergi. Belati saya memiliki efek menyerap kekuatan hidup. Jadi jika ini terus berlanjut, kekuatan hidup Anda akan habis seluruhnya. Anda berjanji untuk melindungi saya selamanya. Bagaimana Anda bisa melakukannya jika Anda bahkan tidak bisa melindungi tubuh Anda sendiri? Petik 2. Satu ons keheranan muncul di wajah Long Hao Shen, membawa sedikit kelicikan. Saat dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saya akan mengukir kata-kata ini ke dalam pikiran saya. Baru saat itulah dia akhirnya melepaskan lengannya dari pelukannya. Keir telah membuat persiapannya sejak lama, dan mengeluarkan belatinya seperti sambaran petir. Segera, gelombang darah meledak dari dada Long Hao Shen dan keluar dari punggungnya saat dia jatuh dengan lemah. Meskipun Keir buta, gerakannya sangat cepat dan akurat. Dengan kecepatan kilat, dia bergegas ke depan untuk menopang tubuhnya dengan jari-jarinya diletakkan di dada dan juga punggungnya, mencegah darahnya mengalir keluar. Cahaya keemasan lembut, membentuk pola segi 6, muncul di tanah dan menerangi seluruh tubuh Long Hao Shen. Seketika, darah berhenti mengalir dan Long Hao Shen hanya bisa merasakan perasaan lembut dan hangat di lokasi luka. Detik berikutnya, perasaan sedingin es menyebar dan energi spiritual terkonsentrasi di podium tersebar saat lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Orang yang bertindak adalah Master Aula pembantu dari kuil imam, Kardinal Ruo Shui. Sedikit menggelengkan kepalanya, Ruo Shui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan komentar dengan suara rendah. Sungguh bodoh. Satria penjaga juga memiliki keterampilan penyembuhan. Tetapi dalam hal ini, dibandingkan dengan pendeta yang berspesialisasi di dalamnya, ada celah yang cukup lebar. Bahkan ketika pendeta menggunakan kemampuan suci yang sama, efek akhirnya akan berbeda. Dalam hal penyembuhan, pendeta memiliki kendali yang lebih baik atas kemampuan mereka, dan cahaya suci mereka bahkan lebih lembut. Dengan kehadiran seorang kardinal puncak seperti Ruo Shui di dekatnya, bahkan mati secara sukarela akan sangat sulit, selama kepalanya tidak terluka parah. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya dengan ketidakberdayaan. Saat dia mengambil langkah maju, kilatan cahaya keemasan muncul dan dia menghilang tanpa pemberitahuan. Jelas, masalah lainnya tidak membutuhkan intervensi langsungnya. Han Qian terbatuk sekali sebelum melihat 5 Master Aula tambahan lainnya. Apa yang akan kita lakukan dengan permintaan Long Hao Shen? Berikan pendapat kami karena situasi seperti ini belum pernah muncul sebelumnya. Menurut semua yang dikatakan Long Hao Shen, meskipun memiliki 2 orang yang dipilih dalam 16 besar alih-alih satu belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah pasukan pemburu iblis, itu seharusnya tidak menghalangi keadilan proses. Selain itu, dia rela melepaskan hadiah kompor spiritual untuk ini. Saya cenderung menyetujui permintaannya. Suis Feng. Bagaimana denganmu? Petik 2. Ying Suis Feng mengerang tanpa menahan diri. Merasa murung jauh di dalam. Orang tua bodoh ini sangat licik. Dengan putri kecil kita Keir di sini. Bagaimana mungkin aku tidak memberikan persetujuanku? Saya tidak keberatan. Meskipun dia merasa agak murung tentang ini, dia tetap memberikan persetujuannya dengan gumaman. San Sui merenung sejenak, sebelum menjawab, sepertinya tidak sesuai dengan aturan. Jika pesaing muda masa depan merujuk pada perselingkuhan ini, mungkinkah kami harus terus membuat pengecualian seperti ini? Petik 2. Sein Mage Tutor Lin Chen membalas dengan senyuman di wajahnya. Kakak perempuan San Sui, kamu seharusnya tidak berbicara seperti ini. Sepertinya Long Hao Shen ini tidak lebih dari 10 tahun, tapi masih berhasil keluar sebagai juara terakhir. Saya khawatir tidak akan mudah bagi para pemuda di masa depan untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Lebih jauh lagi, masalah ini benar-benar karena kebetulan. Jadi, kita harus memenuhi permintaan Long Hao Shen. Hanya, bukankah harga kompor spiritual itu terlalu mahal? Saya pikir kita harus lebih fleksibel dengan keadaan. Petik 2. Han Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita tidak meminta dia untuk membayar hadiah lain sebagai harga, bagaimana mungkin kita tidak membiarkan orang lain memilih anggota regu lain? Masih lebih baik seperti ini. Kami membuat pengecualian besar untuk peraturan kali ini.
Jadi di masa depan, setiap kali seseorang masuk 3 besar, dia akan dapat memilih untuk melepaskan kompor spiritual untuk anggota lain untuk pasukan pribadinya. Tapi anggota tambahan ini tidak boleh berada di 16 besar. Apa pendapat semua orang tentang ini? Petik 2. Ruo Shui menganggukkan kepalanya dan berkata, ayo lakukan seperti ini. Ini akan membawa nafas baru bagi umat manusia. Anda mendapatkan persetujuan saya. Petik 2. Kepala Aula Pembantu Kuil Prajurit, Ren Wokuang juga memberikan persetujuannya. Saran saudara Han cukup adil. Untuk berhasil melatih tingkat kultivasi seperti itu pada usia yang begitu muda, anak-anak ini tidaklah sesederhana itu. Mereka pasti hampir tidak memiliki masa kecil sama sekali. Sebagai orang yang lebih tua, kami tidak bisa terlalu keras terhadap mereka. Membiarkan keduanya, dengan hubungan yang begitu baik, berada dalam tim yang sama akan berkontribusi besar pada kolaborasi semua anggota di dalamnya bersama-sama. Petik 2. Han Qian tersenyum. Karena semua orang setuju, saya akan segera mengirimkan permintaan ini kepada pemimpin aliansi segera setelah saya kembali. Melihat bahwa itu telah mendapat persetujuan dari semua wakil pemimpin aliansi. Pembentukan tim dengan Rowlet akan berlangsung besok. Petik 2. Long Hao Shen sangat bersukacita. Dengan hormat membungkuk pada 6 master aula tambahan dan berkata, terima kasih banyak untuk kalian semua senior atas bantuanmu. Han Qian membuka matanya lebar-lebar tanpa menahan diri. Memelototinya. Cepat dan istirahatlah. Anak gila. Saya benar-benar tidak tahu apakah yang Anda lakukan pantas mendapatkan pujian. Petik 2. Long Hao Shen menjulurkan lidahnya. Pada saat itu, dia akhirnya terlihat. Sampai batas tertentu. Seperti bocah berusia 14 tahun. Han Qian berbalik. Dan menghadapi pesaing lain yang belum pergi. Berteriak keras. Apa yang masih kamu lihat? Semuanya berubah menjadi debu. Para pemuda segera bubar dalam keadaan gempar. Membahas tentang hal-hal hari ini yang cukup sulit untuk dikomentari. Li Xin buru-buru maju. Melihat noda darah di dada Long Hao Shen, dia benar-benar tertekan. Lil, bro, apakah itu benar-benar dibutuhkan? Long Hao Shen tertawa kecil, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memegang erat tangan dingin es milik Keyer. Li Xin tidak membahas lebih dalam. Hanya, kesannya terhadap Hao Shen menjadi lebih besar dari sebelumnya. Diam-diam menatap Long Hao Shen, yang diam-diam pergi sambil memegang tangan Keyer. Dia datang untuk mengepalkan tinjunya. Batuk. Batuk-batuk tanpa suara. Lin Xin kembali sadar. Berbalik. Yang bisa dia lihat hanyalah kakeknya berdiri di sisinya dengan ekspresi serius. Kakek. Lin Xin menunduk. Sejak kecil hingga sekarang, dia telah dimarahi dan dipukul oleh kakeknya berkali-kali. Namun, kutukan gila yang dia harapkan kali ini tidak sampai. Sebuah tangan yang besar dan hangat diletakkan di bahunya. Menepuknya dengan lembut. Bagi Anda yang telah berdiri pada saat itu, tampaknya Anda setidaknya seorang pria pada akhirnya. Menepuk sekali lagi bahu cucunya. Lin Chen mengambil langkah besar. Di sudut mulutnya muncul senyuman. Tampaknya cucunya, yang tingkahnya sangat tidak menyenangkan, akhirnya tumbuh dewasa. Lin Xin, bagaimanapun, telah berdiri untuk membela Long Hao Shen dan selanjutnya memutuskan untuk memikul semua tanggung jawab dalam masalah itu. Akhirnya, cucunya tidak mempermalukannya. Sampai batas tertentu, dia mulai tumbuh sebagai pria sejati. Melihat sosok kakeknya dari belakang, Lin Xin tiba-tiba merasakan perasaan menggelora keluar dari lubuk hatinya. Entah bagaimana menindasnya. Kedua matanya menjadi lembab saat dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengarnya. Ibu, alangkah baiknya jika kamu masih hidup. Keyer mengambil tangan Long Hao Shen, sering memeriksa denyut nadi pergelangan tangannya, untuk memastikan bahwa tubuhnya dalam kondisi baik. Baginya yang berhasil menghilangkan sepenuhnya efek tambahan dari belatinya dengan mudah. Kemampuan penyembuhan Cardinal Ruo Shui benar-benar terbaik. Sekarang, Long Hao Shen hanya merasa sedikit lemah karena kehilangan darah. Bahkan luka lain di tubuhnya secara tidak sadar disembuhkan olehnya. Itu membuktikan betapa pentingnya seorang pendeta yang luar biasa bagi sebuah tim. Itu adalah jaminan kelangsungan hidup seluruh pasukan. Keyer adalah orang yang membawa Long Hao Shen kembali ke hotel.
Dia pergi sejauh masuk ke kamarnya untuk pertama kalinya. Li Xin tidak tinggal lama. Setelah mengkonfirmasi bahwa luka Long Hao Shen tidak terlalu buruk untuk terakhir kalinya, dia perlahan mundur, meninggalkan dua kekasih kecil ini sendiri. Long Hao Shen menarik Keyer, membiarkannya duduk di sisinya sebelum dengan lembut mengangkat kerudungnya. Keyer dengan cepat menundukkan kepalanya, memperlihatkan wajah cantiknya yang memerah. Apakah kamu masih merasa tidak enak badan? Anda meludahkan darah sebelumnya. Long Hao Shen merangsang pelindung pergelangan tangannya, menggunakan mantel suci tambahannya untuk menutupi mereka berdua di dalamnya. Merasakan sensasi hangat dari mantel suci, Keyer menggelengkan kepalanya dengan ringan. Maaf Hao Shen. Akulah yang menyebabkan kecelakaan hari ini. Jika saya tidak begitu gelisah, Anda tidak akan. Long Hao Shen memulai. Keyer, akulah yang seharusnya memberitahumu tentang masalah ini dengan Lin Xin sebelumnya. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Petik 2. Keyer menggelengkan kepalanya dan berkata, akulah yang tidak percaya padamu. Ini sudah kedua kalinya. Setelah yang pertama dan kedua, saya tidak akan membiarkan yang ketiga terjadi. Di masa depan, apapun yang akan Anda lakukan, saya akan memiliki kepercayaan penuh kepada Anda dan mendukung Anda dalam pilihan Anda. Saya tidak akan membiarkan situasi seperti hari ini terulang lagi. Petik 2. Melihat wajahnya yang sangat cantik, dan mendengar dia berbicara tentang tanggung jawabnya seperti ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi meregangkan lengannya dan dengan lembut menariknya ke pelukannya. Meskipun Keyer kurus, tubuhnya terasa sangat lembut. Memeluknya di dadanya terasa sangat nyaman. Sejak Long Hao Shen memeluknya untuk pertama kalinya, dia sangat menikmati perasaan seperti ini. Wajah cantik Keyer menjadi lebih merah, tapi dia tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Dengan lemah lembut meringkuk di dadanya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda dari wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Sebaliknya, kebahagiaan yang dia pancarkan hanya diperkuat seiring berjalannya waktu. Masalah hari ini menyebabkan keduanya menderita luka-luka, dan sampai mengganggu seleksi perburuan iblis. Tetapi itu membuat mereka merasa pentingnya mereka melekat satu sama lain dengan lebih baik. Demi Long Hao Shen, Keyer kebobolan 2 kali. Semuanya untuk suaminya. Lebih penting lagi, kesalahan Long Hao Shen itulah yang membuatnya memuntahkan darah. Untuk menghasilkan efek seperti itu, seberapa mahal tempat Long Hao Shen di hatinya. Dan demi dia, Long Hao Shen lebih suka melepaskan harta dari surga yang dikenal sebagai kompor spiritual, dan bahkan bersedia meninggalkan tempatnya sebagai anggota pasukan pemburu iblis. Yang lebih penting lagi, demi mengurangi kesan buruk Seng Yue terhadap dirinya, dia tidak segan-segan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya untuk menunjukkan perasaannya yang tulus. Poin utama dari pelukan mereka berdua bukanlah tentang tubuh mereka yang menempel erat satu sama lain, tetapi yang lebih penting, jarak antara hati mereka menyempit. Itu berlangsung sampai senja, ketika Long Hao Shen akhirnya mengirimnya kembali ke kediamannya. Meskipun mereka melalui begitu banyak liku, pada akhirnya semuanya telah terpecahkan. Ini memungkinkan Long Hao Shen merasa sangat lega. Bukan untuk memisahkan dari Keyer, itu adalah premis utama. Padahal sekarang, masalah ini akhirnya terselesaikan. Long Hao Shen akhirnya bisa memusatkan perhatiannya pada upacara seleksi besok. Pada akhirnya, siapa yang akan menjadi bagian dari Demon Hun Squad-nya? Dia sudah memilih 2 orang, Lin Xin dan Keyer. Jadi sekarang, hanya tersisa 3 orang lagi. Seorang pendeta, seorang pejuang, dan seorang pemanggil. Tentang fakta bahwa ia meninggalkan kompor spiritual demi Keyer, Long Hao Shen tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Baginya, bahkan 10 atau 100 kompor spiritual tidak bisa dibandingkan dengan Keyernya. 1. Secara formal. Bab 154. Pasukan pemburu setan Long Hao Shen I. Pagi yang cerah. Matahari berada di tengah-tengah terbitnya, membawa kota manusia terpenting ini sebuah kilau suci. Stadion Night sekali lagi dipenuhi dengan kegembiraan. Banyak pesaing datang saat fajar, dengan antusias berdiskusi dengan orang-orang yang mereka kenal tentang segala sesuatu yang terjadi kemarin. Terlepas dari apakah itu pertempuran antara Long Hao Shen dan Yang Wenzhou,
atau keterikatan perasaan yang terjadi sesudahnya. Semua itu menjadi topik diskusi. Namun, fakta yang paling banyak dibicarakan sebenarnya adalah tahta ilahi yang dirilis Yang Haohan saat itu. Yang paling membanggakan adalah para pesaing dari kuil ksatria. Mendengar orang lain membicarakannya dan melihatnya secara pribadi memberikan perasaan yang sangat berbeda. Kekuatan mutlak tahta ilahi adalah sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 dari kuil assassin, Zheng Yue, tidak berani melawan secara membabi buta. Itu adalah artefak ilahi asli. Long Hao Shen, Keyer, dan Li Xin tiba bersama. Tetapi saat melihat mereka memasuki stadion, pesaing lain tidak bisa membantu tetapi terdiam. Semua tatapan yang diarahkan ke Long Hao Shen dipenuhi dengan kekaguman. Meski muda, dia memiliki keberanian untuk menantang aturan aliansi. Dia bahkan melawan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Keberanian ini bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Fakta yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa, bahkan setelah semua yang dia lakukan, dia tampak baik-baik saja. Namun, beberapa memandang Long Hao Shen dengan belas kasihan. Bagaimanapun, apa yang telah dia tinggalkan adalah kompor spiritual. Selain itu, dia adalah juara, orang yang memiliki prioritas dalam pemilihan kompor spiritualnya di antara ketiganya. Karena alasan ini, pengunduran dirinya tampak semakin menyedihkan. Setelah istirahat malam, Lin Xin tampaknya telah pulih ke kondisi yang baik. Saat dia mengambil inisiatif untuk memanggilnya, Hao Shen. Long Hao Shen samar-samar tersenyum, mengulurkan tangan kanannya sebelum berkata, "Saudara Lin, nanti kita akan menjadi mitra regu." Lin Xin mengibaskan rambut hijaunya sendiri sebelum mengulurkan tangannya secara bergantian. "Kami bukan hanya mitra, tetapi juga saudara." Saat kedua tangan menggenggam yang lain, Long Hao Shen mengangguk padanya. Seperti sebelumnya, saat melihat Lin Xin, kulit Li Xin tidak terlihat bagus. Dia hanya mendengus dingin sebelum memutar kepalanya. Jika bukan karena orang ini, segalanya tidak akan menjadi begitu rumit. Tentu, ketiga botol pil yang diberikan Lin Xin saat itu sangat berharga. Namun, apa yang harus diberikan Long Hao Shen sebagai balasannya bukan hanya tempat di timnya sendiri, tetapi sebagai tambahan dan yang lebih penting, dia harus membayar harga kompor spiritual. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pil-pil itu. Lin Xin tidak berani memprovokasi orang-orang di kelompok Long Hao Shen dan pergi ke depan untuk mencari tempat duduk. Setelah waktu yang singkat, semua pesaing dipertemukan kembali. 6 master aula tambahan dari 6 kuil besar juga masuk perlahan, naik ke platform kemarin sekali lagi. Suasana hati Han Qian sepertinya telah kembali normal. Menghadapi para pemuda yang duduk di ruang tunggu, dia menyatakan dengan suara yang dalam, "Kemarin, pertandingan seleksi terakhir akhirnya berakhir. Meskipun beberapa insiden terjadi pada akhirnya, secara tegas, kompetisi seleksi perburuan iblis berjalan dengan lancar. Dan dari semua kuil, cukup banyak pemuda luar biasa yang keluar. Benar, kami sangat bersyukur. Sekarang, sebelum upacara seleksi dimulai, ada sesuatu yang harus saya umumkan." Petik 2. Para pesaing secara alami tahu tentang apa yang akan dia nyatakan. Tetapi mereka semua masih mendengarkan dengan sangat perhatian. Han Qian mengumumkan, mengingat situasi yang muncul kemarin, dan tentang permintaan juara Long Hao Shen, kami datang untuk bernegosiasi dengan kepala dan bawahan aliansi dan mendapatkan persetujuan mereka atas masalah tersebut. Keputusan terakhir adalah bahwa mulai sekarang dan seterusnya, pada akhir seleksi perburuan setan, masing-masing pesaing yang akan masuk 3 besar akan memiliki kemungkinan untuk melepaskan hadiah untuk memilih orang lain untuk ditambahkan ke pasukan pemburu setan mereka sendiri. Namun, di antara 2 orang yang dipilih, satu tidak bisa masuk 16 besar. Petik 2. Setelah pidato ini, banyak komentar terdengar dari ruang tunggu. Sedemikian rupa sehingga Long Hao Shen dapat mendengar apa yang dikatakan beberapa pesaing wanita. "Jika seseorang bersedia melepaskan kompor spiritualnya untuk saya bersedia menikah dengannya." Berbalik dan melihat Keyer, yang mengenakan kerudung bersih, Long Hao Shen samar-samar tersenyum. Dibandingkan dengan Keyer, kompor spiritual dapat dianggap sebagai apa? Han Qian berkata,
Jika tidak ada yang keberatan, upacara seleksi kami mungkin akan dimulai lagi. Long Hao Shen, Yang Wenzhou, Mu Ning, naik ke atas panggung. Yang lain mengikuti anggota staf. Petik 2. Long Hao Shen berdiri dan maju dengan langkah besar. Setelah menjalani proses penyembuhan tadi malam, kondisi tubuh dua lainnya jauh lebih baik. Mereka bertiga memanjat teras sekali lagi, berdiri di depan Han Qian dan Master Aula pembantu lainnya. Penampilan Han Qian menyapu ketiga orang itu sebelum akhirnya berhenti di tubuh Long Hao Shen. Long Hao Shen, saya akan meminta Anda sekali lagi. Apakah Anda masih bersikeras pada pilihan Anda dari kemarin untuk meninggalkan hadiah kompor spiritual? Petik 2. Long Hao Shen mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Ya, pilihan saya adalah seperti sebelumnya, Chair dan Lin Xin. Petik 2. Han Qian mengangguk dan berkata, bagus. Chair, Lin Xin, maju. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari pasukan Long Hao Shen? Petik 2. Saya bersedia. Lin Xin dan Chair memberikan jawaban yang sama hampir secara bersamaan. Di bawah bimbingan anggota staf, Chair dan Lin Xin maju ke peron. Keduanya berdiri di samping kursi pertama. Han Qian menoleh untuk melihat Yang Wenzhou. Peringkat kedua dari kompetisi individu. Yang Wenzhou, Anda juga dapat membuat pilihan. Tatapan Yang Wenzhou menyapu para pesaing sebelum akhirnya berhenti pada sosok yang relatif kecil. Tanpa ragu-ragu, dia berkata, mitra yang saya pilih adalah Chen Yinger dari kuil spiritual. Terengah-engah keheranan tiba-tiba naik dan turun berturut-turut dari bawah. Bahkan Master Aula pembantu tampak cukup bingung. Hanya Han Qian yang memiliki tampilan seseorang yang mengerti dengan jelas situasinya. Banyak orang berpikir, ada apa dengan dua orang dari kuil ksatria itu? Siapa Chen Yinger ini? Setidaknya, dia sama sekali bukan bagian dari 16 besar. Pilihan berharga dari ksatria unicorn cahaya bintang ini sebenarnya diarahkan untuk memilih seseorang di luar 16 besar. Dan dari nama orang ini, lebih jauh lagi, seorang gadis. Mungkinkah kuil ksatria hanya penuh dengan perasaan kasih sayang? Han Qian melihat ke arah Chen Yinger yang mungil ini dan bertanya padanya. Chen Yinger, apakah Anda bersedia menjadi anggota regu Yang Wenzhou? Chen Yinger melirik Yang Wenzhou, berdiri di atas panggung, sebelum menoleh dengan gerakan berlebihan, dan menggunakan suara yang agak meruncing untuk menjawab, saya tidak bersedia. Badoum. Seluruh stadion kembali gempar. Wajah kepala master pembantu 6 kuil agung menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan untuk dilihat. Apakah anak ini benar-benar ahli dalam memilih pertengkaran? Di antara penampilan mereka, yang paling jelek adalah San Suyang, penuh dengan amarah, tidak mengatakan apa-apa lagi. Wajah Han Qian sedikit tenggelam saat dia bertanya, Chen Yinger, apakah kamu yakin akan ini? Tanpa ragu sedikit pun, Chen Yinger menjawab, saya yakin itu. Siapa yang ingin berada di pasukan pemburu iblis yang sama dengan orang ini? Petik 2. Dari penampilan mereka, banyak pesaing wanita yang sangat cemburu dan bingung. Untuk kompetisi tahun ini, meskipun Long Hao Shen berakhir sebagai juara, pesaing wanita yang paling menarik adalah Yang Wenzhou. Pertama, ini adalah masalah usia. Meskipun Long Hao Shen luar biasa dan bahkan lebih tampan, dia terlihat terlalu muda. Untuk gadis-gadis ini, yang usianya sekitar 20 tahun, pada dasarnya tidak ada pemikiran seperti ini. Lalu, itu juga karena hubungannya dengan Chair. Bukankah dia menempel padanya seperti lem, berbagi perasaan bersama? Siapa lagi yang mungkin memiliki kesempatan? Tetapi Yang Wenzhou tidak sama. Tidak hanya usianya yang cocok, tetapi lebih jauh lagi, dia memiliki kekuatan yang luar biasa di samping tunggangan indah yang dikenal sebagai Starlight Unicorn. Dapat dikatakan bahwa mayoritas pesaing wanita menganggapnya sebagai pasangan pria yang ideal. Tetapi pada saat itu, mereka mendengar dia mengatakan pilihannya adalah Chen Yinger. Jelas, alasannya bukanlah tentang kekuatan bertarung. Han Qian memandang Yang Wenzhou, dan menyatakan, Chen Yinger tidak mau masuk ke regu Anda. Anda boleh memilih sekali lagi. Penampilan Yang Wenzhou menjadi sangat suram. Yinger. Ah, Yinger. Apakah ini lelucon?
Tapi apa yang bisa dia lakukan jika Chen Yinger tidak mau menerimanya? Bahkan jika dia memilih untuk melakukan hal yang sama seperti Long Haoshen, dia masih membutuhkan persetujuan gadis itu. Diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menyatakan, "Aku memilih Huang Yi dari kuil penyihir." Han Qian mengangguk. Sebelum menyatakan, "Huang Yi, apakah Anda bersedia menjadi anggota tim Yang Wenzhou?" Berdiri di baris pertama, Huang Yi menjawab tanpa ragu sedikit pun, "Saya bersedia." Meskipun Yang Wenzhou adalah ksatria retribusi, bukan ksatria penjaga, kekuatannya adalah sesuatu yang dilihat semua orang dengan jelas. Dan dalam kapasitasnya sebagai penyihir sistem bumi, Huang Yi adalah seorang ahli pertahanan. Jadi mereka secara alami mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain. Mengapa dia tidak mau? Terakhir, pandangan Han Qian jatuh pada tubuh Muning, peringkat ketiga dari kompetisi individu. Muning, pilihanmu adalah... Muning hampir mengatakan jawabannya. Saya memilih Duan Yi dari kuil Ksatria. Dan saya bersedia memberinya posisi pemimpin regu. Keputusan ini adalah sesuatu yang telah dia rencanakan kemarin. Yang di atasnya, Long Haoshen dan Yang Wenzhou. Keduanya adalah ksatria dan dia secara alami ingin memilih satu untuk bergabung dengan pasukannya. Jika seseorang bertanya siapa yang paling beruntung dari kompetisi ini, tanpa keraguan sedikit pun, dia akan menjadi yang terpilih. Kekuatan Duan Yi sama sekali tidak kalah dengan Long Haoshen dan Yang Wenzhou. Kekuatan yang tangguh. Di atas fakta bahwa dia adalah seorang ksatria pelindung, dia juga memiliki mamut bertanduk emas sebagai tunggangan. Itu tentu akan menjadi pilihan yang paling pas jika Duan Yi bisa bergabung dengan timnya. Akibatnya, untuk mendapatkan persetujuan Duan Yi, Muning melangkah lebih jauh dengan secara langsung memilih untuk melepaskan posisi pemimpin regu. Dalam hal kekuatan, dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Duan Yi. Ditambah, tempat ketiga ini adalah sesuatu yang dia dapatkan secara kebetulan. Semuanya demi membuka jalan untuk kesuksesan pasukan pemburu iblis di masa depan. Untuk pilihan cerdas ini, Han Qian tidak bisa membantu tetapi membuka rahangnya dengan pujian. Pandangannya diarahkan ke Duan Yi, yang berdiri di baris pertama di bawah. Bertanya, "Duan Yi, apakah kamu bersedia?" Duan Yi memandang Muning, dan Muning juga menatapnya. Matanya terlihat penuh ketulusan. "Saya bersedia, meski tidak masuk tiga besar. Terpilih juga merupakan sebuah kehormatan. Apalagi fakta bahwa pihak lain bersedia menyerahkan posisi ketua regu kepadanya. Selain memperoleh tiga posisi pertama, keuntungan terbaik dari tiga pesaing teratas secara alami adalah dapat memilih anggota untuk skuad mereka sendiri. Secara alami, keberuntungan masih menjadi faktor kunci. Setelah menyelesaikan upacara seleksi, roulette akan diputar berikutnya. Dan masing-masing pesaing memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Semua orang berharap menjadi bagian dari salah satu dari tiga tim teratas. Semakin kuat anggota tim seseorang, semakin aman mereka. Dan yang paling menarik perhatian adalah Long Haoshen, diikuti oleh Muning dan Duan Yi dari regu ketiga. Dan kemudian yang terakhir, Yang Wenzhou. Bab 155. Pasukan pemburu setan Long Haoshen, 2. Dalam sekejap, keunggulan seorang ksatria penjaga dibandingkan dengan ksatria retribusi yang agresif muncul. Dan keuntungan terbesar Long Haoshen terletak di dalam kompor spiritual sucinya. Dalam hal peringkat, kompor Sein spiritual jauh dari kompor Starsea. Itu tidak memiliki kemampuan ofensif. Tetapi kekuatan daya tariknya sangat penting dalam hal keamanan di Menhun Squad. Selanjutnya, pembentukan pasukan pemburu iblis pertama akan segera terjadi. Long Haoshen berbalik ke arah roulette. Untuk saat ini, regu yang dipimpin olehmu akan disebut pasukan pemburu iblis tanda pagar 1. Petik 2. Iya, hari ini, Long Haoshen tampak sangat tulus. Setelah menjawab dengan hormat dengan sepatah kata, dia menuju ke roulette sebelum berdiri di bawah. Anggota staf khusus sedang melaksanakan beberapa tugas, karena 10 nama muncul di roulette. Han Qian berkata, "Rotasi pertama, prajurit dari tim ini akan dipilih."
Seorang anggota staf menyerahkan mutiara samar-samar merah tua ke Long Hao Shen. Di depannya, Rowlet mulai berputar dengan intens. 10 nama itu langsung menghilang dari pandangan. Long Hao Shen kemudian hanya bisa melihat cincin cahaya dan tidak lebih. Di bawah petunjuk anggota staf, Long Hao Shen mengambil mutiara merah di tangannya dan meletakkannya di Rowlet. Saat dia melepaskan jarinya, tiba-tiba, mutiara merah tua itu jatuh ke Rowlet, berputar dengan kecepatan tinggi. Suara tembakan yang keras, tajam, dan jelas bergema. Suara tabrakan yang terkonsentrasi itu memengaruhi semua pesaing di atas panggung. Secara khusus, ke-10 prajurit itu sangat tegang. Rowlet pembentuk tim terlihat berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang dipilih, dia biasanya akan menjadi bagian dari tim yang ditugaskan. Kecuali mereka melepaskan status mereka sebagai anggota pasukan pemburu setan. Namun, ketika meninggalkan setelah penunjukan Rowlet, seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam seleksi perburuan setan nanti. Dalam konteks seleksi perburuan setan, aturan ini dikenal sebagai otoritas Rowlet. Kecepatan putar secara bertahap menurun, dan 10 nama di Rowlet juga menjadi lebih berbeda. Master Aula sekunder dari 6 kuil agung menatap Rowlet itu. Pada saat ini, tidak ada yang berani memainkan trik untuk mencoba mengganggu keadilan Rowlet, yang akan segera menimbulkan kemarahan dari pembangkit tenaga listrik ini di puncak langkah ke-8. Akhirnya, kecepatan Rowlet menurun cukup untuk memungkinkan seseorang membedakan bola berwarna merah tua, yang perlahan memantul, tanpa henti menyapu satu demi satu nama. Pada akhirnya, itu berhenti. Itu telah berhenti sama sekali. Setelah melihat dengan jelas namanya, Long Hao Shen membuka lebar matanya. Sedikit terkejut, dia segera menjadi ceria. Ini karena keberuntungannya tidak terlalu buruk. Dia baru saja memilih seorang pejuang yang luar biasa. Demon Hun Squad tanda pagar 1. Prajurit, Wang Yuan, maju. Han Qian mengumumkan nama yang muncul di Rowlet. Pada awalnya, prajurit yang memegang perisai besarnya, duduk di baris kedua, terlihat bingung. Tetapi dia segera berjalan maju dengan sangat gembira. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus. Melihat Wang Yuan berjalan maju dengan langkah besar, dan di bawah petunjuk Han Qian, LHC naik untuk menyambutnya. Mengulurkan tangannya, dia menatapnya dan menyatakan, "Selamat datang, anggota baru." Wang Yuan menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraannya terlalu terang-terangan dan meletakkan tangannya sendiri di tangannya. Menyatakan, "Terakhir kali, kamu beruntung dan menang melawanku. Di masa mendatang, jika kita memiliki kesempatan, saya berharap dapat bertukar petunjuk dengan Anda." Petik 2. Long Hao Shen terkekeh dan menjawab, "Baiklah." Wang Yuan menempatkan perisai jiwa ilahi raksasa di samping Lin Xin, masih menahan wajahnya yang tersenyum agar tidak menunjukkan kesenangannya yang intens. Meskipun dia adalah seorang pejuang, dia tidak ahli dalam pertahanan. Long Hao Shen, di sisi lain, adalah seorang ksatria dengan spesialisasi Guardian dan Retribution Knight, dan lebih jauh lagi, memiliki kompor Saint spiritual, dan juga juara kompetisi. Lebih penting lagi, setelah melihat beberapa adegan yang melibatkannya pada hari sebelumnya, Wang Yuan melihatnya dari sudut pandang lain. Meskipun dia masih sangat muda, memiliki kesatria sekaliber dalam timnya sangat menguntungkan. Apalagi kehadiran Keyer, yang merupakan pembunuh terbaik dari kompetisi besar ini dan mungkin eksistensi terkuat yang pernah berpartisipasi. Adapun penyihir ini, dia benar-benar diabaikan oleh Wang Yuan. Long Hao Shen juga senang karena, dalam sebuah tim, pentingnya prajurit adalah yang kedua setelah pendeta. Meskipun Wang Yuan tidak bisa masuk 16 besar, dia juga sudah menembus langkah ke-5. Dan setelah bertarung dengannya sebelumnya, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatannya. Dia memiliki kesan samar bahwa Wang Yuan, dengan perisai jiwa ilahi raksasa miliknya, adalah prajurit terkuat dalam kompetisi ini. Di timnya, meskipun Lin Xin tidak bisa menyerang, keempat anggotanya berada di langkah ke-5 sejauh ini. Dan lebih jauh lagi, 3 dari mereka adalah yang terkuat di kuil mereka sendiri selama kompetisi. Dari balik rolet,
Han Qian sekali lagi berkata. Sekarang, anggota pendeta akan dipilih. Di roulette, 10 nama muncul sekali lagi. Sama seperti sebelumnya. Cincin cahaya berputar dengan kecepatan tinggi. Dan mutiara berwarna merah itu diserahkan. Seperti sebelumnya, ke tangan Long Haoshen. Mari berharap untuk seorang pendeta yang luar biasa. LHC tidak begitu paham tentang pendeta. Tetapi dari asumsinya, salah satu dari 10 pendeta teratas pasti cukup baik. Jadi ia tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Pada saat itu, semua pendeta merasa sangat gugup. Di antara mereka, hanya 3 yang laki-laki dan sisanya semua perempuan. Semuanya terlihat cukup cantik. Saat ini, bahkan ada beberapa dari mereka yang berpikir, selama dia tidak menikah, saya masih punya kesempatan. Hanya ada satu pengecualian. Sambil membelai kepalanya yang besar dan botak, Sima Xian memandang acuh tak acuh ke arah teras. Dengan probabilitas 10%, apa gunanya merasa gugup? Bagaimana dia bisa mendapatkan keberuntungan sebesar itu? Juga, semua tim memiliki poin bagus mereka. Jika anggota lain sedikit lebih lemah, mungkin saya akan dipilih sebagai kapten. Roulette terhenti. Long Haoshen, yang berdiri di belakang, tampak benar-benar tercengang. Suara Han Qian terdengar. Demon Hun Squad tanda pagar 1. Pendeta, Sima Xian. Maju. Saya. Sima Xian hampir melompat. Jari-jarinya di hidung. Penampilan setiap orang di sekitarnya jatuh padanya. Menatap ke kepala botak yang mengilap dan tubuh besar yang tersembunyi di balik gaun pendeta besar dan otot-ototnya yang mengesankan. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pandangan aneh pada adegan ini. Apakah ini seorang pendeta? Sima Xian datang dengan langkah besar dan Long Haoshen tampak benar-benar terpana. Tetapi masih terburu-buru untuk mendekatinya. Sebenarnya, jauh di dalam, yang paling tidak ingin dia gambar adalah Sima Xian. Di Demon Hun Squad-nya, sudah tidak ada kekurangan penyerang. Jadi yang paling penting adalah pendeta yang bisa menyembuhkan. Namun, semuanya tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Probabilitas 10% ini masih ditarik. Begitu saja, mereka menarik pendeta yang kejam. Dengan kata lain, timnya tidak akan memiliki penyembuh khusus di dalamnya. Selamat datang, anggota baru. Long Haoshen mengulurkan tangannya ke Sima Xian. Sima Xian meletakkan tangannya yang besar di atasnya dan berkata, sambil tertawa lembut, terakhir kali, aku tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi padamu. Cukup bagus bahwa kami berakhir di skuad yang sama. Petik 2. Setelah selesai, dia sekali lagi membelai kepalanya yang besar dan botak dan mengangkat tongkatnya yang menakutkan sambil maju dengan langkah besar, menempatkan dirinya di belakang Wang Yuan. Melihatnya, Long Haoshen diam-diam menghibur dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang kita katakan, dia masih yang terkuat di antara para pendeta. Tepat sekali. Tetap saja. Pendeta lain apa yang bisa menggunakan madness? Masih ada satu orang terakhir. Pemanggil dari kuil spiritual. Pemilihan anggota pemanggil untuk tim ini. Han Qian memandang Sima Xian dengan ekspresi kontemplatif. Roulette berputar untuk ketiga kalinya. Melihat bahwa keberuntungannya telah memilih pendeta seperti itu. Long Haoshen sengaja ragu-ragu sebentar sebelum melemparkan manik merah-merah ke dalam roulette. Setelah beberapa saat, roulette secara bertahap berhenti berputar. Dan ketika manik merah itu berhenti, Long Haoshen tidak hanya menjadi kosong. Bahkan 6 master aula tambahan yang mengawasi proses, Yang Wenzhou, dan juga Muning menjadi kosong. Untuk seleksi perburuan setan tahun ini, jika peserta yang paling menonjol harus dipilih, itu bukan Long Haoshen, juga bukan Yang Wenzhou. Bahkan bukan Keir Tirani, pendeta botak aneh, atau Wang Yuan yang memegang perisai seperti kapak perang. Mampu dikenal baik oleh semua orang. Sehingga bahkan orang-orang tingkat tinggi di 6 kuil besar tahu. Hanya ada satu orang seperti itu. Hanya muncul di babak penyisihan sekali. Dan mengandalkan teknik pemanggilan dari langkah ke-8 yang tidak seorang pun di kuil pemanggil ingin menghadapinya dan mendapatkan tempat pertama dalam penyisihan kuil pemanggil dan baru kemudian menunjukkan keberuntungannya yang lengkap selama putaran final.
Benar-benar tidak dapat diandalkan dan tentu saja tidak memahami teknik aneh Creature Summoning Get Loli Summoner, Chen Yinger. Tapi pada saat ini, mata mutiara merah yang menyilaukan mendarat tepat di depan nama itu. Ekspresi Kaisar Jiwa Sansui tiba-tiba berubah menjadi aneh, menatap Long Hao Shen, lalu menoleh untuk melihat Yang Wenzhao. Berulang kali menghela nafas dan mendapatkan kembali ketenangannya. Bibir Long Hao Shen bergerak-gerak. Jangan bilang keberuntunganku sudah habis. Bagaimana bisa itu dia? Dia masih ingat dengan jelas pertandingan Chen Yinger dengan Wang Yuan di mana dia memanggil seekor domba kecil. Tidak hanya kemampuan pemanggilan wanita muda ini benar-benar acak. Dia hanya memiliki cukup energi spiritual untuk memanggil gerbang pemanggilan makhluk sekali. Tepat pada saat ini, satu-satunya pikiran dalam pikiran Long Hao Shen adalah, roulette ini benar-benar tidak adil. Wajah Han Qian segera pulih menjadi normal, lalu mengumumkan dengan suara yang dalam. Demon Hun Squad tanda pagar 1. Summoner, Chen Yinger, maju. Chen Yinger dengan gembira melompat dan terkikik. Wow, ini luar biasa. Saya masih bisa bersama dengan Sister Yuan. Petik 2. Dengan cepat berjalan. Dia hanya melambai ke Long Hao Shen dan bahkan tidak berjabat tangan dengannya. Lalu berlari ke sisi Wang Yuan. Mendengar pengumuman Han Qian, wajahnya terlihat kalah. Dan melihat Chen Yinger dengan senang hati melompat kegirangan. Dia berbicara tanpa daya. Aku bahkan tidak ingin berada di pasukan yang sama denganmu. Bocah ini. Kamu baru saja menyeret kami ke medan perang. Petik 2. Chen Yinger tampaknya tidak peduli. Dan mengayunkan lengan Wang Yuan. Dia berkata, Saudari Yuan. Kamu tidak bisa begitu saja memunggungi seseorang seperti itu. Terkadang orang lain juga sangat mengagumkan. Petik 2. Di podium, Han Qian menyatakan, pasukan pemburu iblis tanda pagar 1. Kapten dan Ksatria, Long Hao Shen. Assassin, Keyer, prajurit, Wang Yuan, penyihir, Lin Xin, pendeta, Sima Xian, pemanggil, Chen Yinger, perakitan regu selesai. Petik 2. Sejak saat ini, Long Hao Shen dan 6 lainnya telah menjadi satu regu. Kecuali seorang anggota meninggal, regu ini akan bertahan sampai mereka mengakhiri karir mereka sebagai pasukan pemburu setan.